الحمد لله الذي أمرنا بالاعتصام بحبل الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya-Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya, dan umatnya, termasuk kita yang hadir di dalam masjid ini. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak para hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bisa kita katakan bulan Ramadan belum jauh meninggalkan kita, karena baru beberapa hari ini menginjak bulan Syawal. Menurut para ulama, kita sebagai muslim sangat patut jika ada rasa kecemasan dan kekhawatiran apakah ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dan kita pun berharap ibadah kita selama bulan Ramadan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dicap dan diberikan titel ataupun mahkota takwa yang bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bumi yang kita tempati adalah planet yang selalu berputar. Ada siang dan ada malam yang menandai bahwa roda kehidupan dunia juga tidak pernah berhenti. Kadang naik, kadang turun, ada suka, ada duka, ada senyum, ada tangis. Kadangkala dipuji, tapi pada suatu saat kita dicaci. Jangan harap ada dalam keabadian di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, agar tidak berombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi segala kemungkinan tantangan hidup, kita harus memiliki pegangan dan amalan dalam hidup. 3 amalan baik tersebut adalah istiqamah, istikharah, dan istighfar. Pertama, istiqamah, yaitu kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah. Begitu pentingnya istiqamah ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada seorang, seperti dalam hadis an Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qalan la as'aluhu anhu ahadan ghairuk qala qultu amantu billahi thumma istaqim. Rawi Muslim. Dari Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain engkau. Nabi menjawab, katakanlah aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. HR Muslim. Orang yang istiqomah selalu kokoh dalam akidah
dan tidak goyang keimanan bersama dalam tantangan hidup. Sekalipun dihadapkan pada persoalan hidup, ibadah kita tidak akan ikut redup. Kantong kering atau tebal, tetap memperhatikan haram halal. Dicaci dipuji, sujud pantang berhenti. Sekalipun ia memiliki fasilitas kenikmatan, ia tidak tergoda melakukan kemaksiatan. Yang kedua, istikharah. Selalu mohon petunjuk Allah dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan. Setiap orang yang punya kebebasan untuk berbicara dan melakukan suatu perbuatan, akan tetapi menurut Islam tidak ada kebebasan yang tanpa batas, dan batas-batas tersebut adalah aturan-aturan agama. Maka seorang muslim yang benar selalu berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan atau mengucapkan sebuah ucapan, serta ia selalu mohon petunjuk kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Riwayat Bukhari Muslim an Abi Hurairah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diamlah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Yang ketiga, istighfar, yaitu selalu introspeksi diri dan mohon ampunan kepada Allah Rabbul Izzati. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, baik sebagai individu maupun kesalahan sebagai sebuah bangsa. Setiap kesalahan dan dosa itu sebenarnya penyakit yang merusak kehidupan kita. Oleh karena ia harus diobati. Tidak sedikit persoalan besar yang kita hadapi akhir-akhir ini yang diakibatkan kesalahan kita sendiri. Saatnya kita introspeksi masa lalu, memohon ampun kepada Allah, melakukan koreksi untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah dengan penuh keridhaan Allah. Dalam persoalan ekonomi, jika rezeki Allah tidak sampai kepada kita disebabkan karena kemalasan kita, maka yang diobati adalah sifat malas itu. Kita tidak boleh menjadi umat pemalas. Malas adalah bagian dari musuh kita. Jika kesulitan ekonomi tersebut karena kita kurang bisa melakukan terobosan-terobosan yang produktif, maka kreativitas dan atas kerja umat yang harus kita tumbuhkan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sekali lagi tiada kehidupan yang sepi dari tantangan dan godaan. Agar kita tetap tegar dan selamat dalam berbagai gelombang kehidupan, tidak bisa tidak kita harus memiliki dan melakukan 3 amalan di atas, yaitu istiqomah, istikharah, dan istighfar. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk menatap masa depan dengan kenikmatan dan rahmatnya yang melimpah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Aqulu qali hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.